Namaku Muhammad Erik Prayoga. Namaku Muhammad Erik Prayoga. Namaku Yandra Jaya. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love knows where my rosemary goes and nobody knows like me. Lama banget sih. Ya nih, udah jam berapa? Udah jam 11. Dari tadi padahal. Mbak, urutan ke berapa? Aku urutan ke 10, Mbak. Urutan 10 aja belum, apalagi kita nih yang ke 15. Kita samperin aja lah ke dalam. Iya. Yuk. Pak, pengurusan kakaknya di mana ya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Di mana sih? Sabar. Mbak, saya udah 2 jam di sini. Gimana sih? Katanya udah jaban digital, tapi masih lama pengurusannya. Iya, sebentar ya, Mbak. Ini sistemnya masih update, Mbak. Duh, Update sih update, tapi pegawainya aja yang belum. Biasa sih, namanya juga anak baru. Rendra, di sini. Sampai dulu dong. Dalam sektor publik, kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi aparatur sipil negara. Undang-Undang ASN mewajibkan setiap pegawainya mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam per tahunnya. Namun, dan nyatanya memiliki kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dan kompetensi yang dibutuhkan. Saya dengar banyak keluhan kalau pelayanan kantor kita ini buruk. Kok bisa? Kan padahal sudah ada pelatihan. Iya, Bapak. Tahun lalu saya sudah mengikuti pelatihan pengembangan karakter ASN. Tapi kenapa kamu belum menguasainya? Hah? Karena pelatihannya itu belum ada yang berhubungan sama sistem digital, Pak. Maksudnya? selama ini emang pelatihan kita itu rutin Pak, tapi bukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi gimana? Nah, inilah yang disebut dengan masalah dalam TNA atau Training Needs Assessment. TNA adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Tanpa TNA, pelatihan hanyalah suatu kegiatan akademik atau administratif, bukan untuk solusi dalam penilaian kinerja. Jadi apa bedanya pelatihan sama pengembangan? Kalau gitu, pelatihan merupakan proses jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan pegawai yang berkaitan langsung dengan pekerjaan saat ini. Sedangkan pengembangan ini bersifat jangka panjang, di mana ini berguna untuk mempersiapkan pegawai untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam sektor publik, kedua hal ini sangatlah penting karena ASN harus memiliki kompetensi yang teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dalam teori human capital, investasi dalam pelatihan akan meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi. Artinya, investasi bukanlah merupakan beban anggaran, melainkan strategi yang strategis dalam meningkatkan produktivitas dan juga pelayanan dalam sektor publik itu sendiri. kalau gitu ayo ketemu aja. Kalau saran kalian gimana? Kita perlu menerapkan model yang namanya SEDI atau yang pertama analisis. Analisis merupakan identifikasi daripada manajemen pelatihan. Yang kedua yaitu desain. Desain merupakan rancangan atau tahapan-tahapan untuk memanajemen pelatihan. Yang ketiga yaitu development. Development merupakan pemberian materi yang akan diberikan ketika pelatihan berlangsung. Yang keempat yaitu
implementasi atau implementation. Implementasi ini merupakan tahapan pelaksanaan daripada pelatihan manajemen. Dan yang terakhir yaitu evaluation. Evaluation atau evaluasi merupakan tahapan terakhir yang memproses kelemahan dan kelebihan daripada manajemen pelatihan. Berarti Pak, nanti pelatihannya bukan cuma ceramah aja ya? Betul, kita menggunakan metode blended learning dan simulasi praktik langsung supaya ada transfer of learning, yaitu di mana menerapkan kemampuan hasil pelatihan ke dalam pekerjaan nyata. A few moments later. Bang, ngurusin apa kesini? Aku mau buat kakak. Kamu mau ngapain? Mau ambil kakak, aku sudah kemarin nulis ini. Antrian keberapa? Antrian kelima. Aku ketujuh. Kemarin cepet nggak ngurusinnya? Kemarin tuh kayak ada masalah gitu lah. Lama ya? Semoga kali ini cepet deh. Antrian nomor 5. Duluan ya? Iya. Antrian nomor 7. Udah selesai Mbak? Iya udah selesai, cepet banget tau. Oh, cepet banget ya sekarang. Kita kemarin lama banget. Iya ini sat 5 menit selesai. Oh my god, iya kita masuk. Semoga cepet juga ya. Dadah. Makasih Mbak. Oh iya, aku lihat pelayannya udah cepet ya tadi. Iya Mbak, karena kami sudah mengikuti pelatihan kinerja yang sudah disediakan oleh kantor kami. Saya baru menyadari bahwa pelatihan yang dilakukan tanpa perencanaan berbasis data akan menjadi sebuah formalitas saja. Namun, apabila diperencanakan dengan sebaik-baiknya, maka dengan analisis kebutuhan dan evaluasi yang tepat akan mampu untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik di dalamnya. Jadi, kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan SDM sektor publik merupakan kebutuhan strategis dalam reformasi birokrasi. Tantangannya bukan pada regulasi, melainkan pada implementasi dan budaya belajar. Jika dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, pelatihan akan menjadi investasi yang menghasilkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan juga berintegritas. There's something